Halo semuanya, selamat sore, selamat beribadah. Selamat berbakti dalam kasih Yesus dan selamat beribadah. Mari kita mulai dengan membangkit diri, kita mulai dengan kita puji, kita muliakan Tuhan. Kita kali ini pujian Tuhan.
seberapa kami adalah yang diberikan. Kami puji kemuliaan Kau Yesus, karena Kau Allah yang baik. Kami puji Kau. Terpujilah Kau Yesus, Kau Raja atas segala-galanya. Kau dan setan, Kau dokter dan segala Kau. Kami berserah pada Yesus, karena Kau Allah yang baik terlalu baik. Yesus, kami berada di luar Tuhan. Kami beri kesehatan, kekuatan itu dalam kata Yesus. Kami bisa bertemu dalam segala keadaan Tuhan. Kami yang tidak percaya Tuhan ada di ruangan ini. Tuhan pergi dari ini, dari awal sampai akhir. Begitu saja Yesus. Kami berdoa berpayang-payang Yesus supaya di musik LED, multimedia, dan Yesus. Terlebih lagi yang menyampaikan firman Tuhan berkati Yesus. Terlebih hari berkaitan Tuhan. Kami serahkan sebagai berkati. Presiden doa dan surat kami Yesus yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita dengarkan lagi pujian dengan pujian suku bunga.
Kita lanjutkan lagi dengan pujian persembahan. Aku diberkati. Jai
Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, berkati Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada sore hari ini ya Bapa. Bapa yang musik, Bapa yang singgah ya Bapa, dan penerbi ya Bapa, multimedia ya Bapa. Bapa Tuhan lebih hari ini ya Bapa, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan tulis ditetapkan dalam hati kami ya Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Turut dengan kepercayaan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur pada sore hari ini ya Bapa. Seberapa kami yang ada yang tidak sempat hadir pada sore hari ini ya Bapa. Kemana Engkau pergi ya Bapa, mengundang nama Tuhan, bahkan mereka berdiri tidak merasa berapa. Bapa di dalam surga yang tidak tahu Tuhan pergumulan umat kami ya Bapa. Tapi Engkau Maha tahu Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan di dalam keadaan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Doakan dibolehin, katanya tadi sakit kakinya mau berangkat ke gereja, sakit kakinya katanya, salah makan. Tadi katanya habis makan, habis makan lotek terus sakit di kakinya. Yalah, kita boleh kuat. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini semua bukan orang-orang yang nganggur, ya. Bisa menyempatkan diri sore hari ini, walaupun tubuh kita capek, mungkin badan kita kurang fit, tapi kita bisa datang kepada Tuhan, mengendalikan segala kesibukan kita dengan bagaimana caranya supaya kita bisa datang beribadah. Ya, ada kerinduan di hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dengan segala keadaan kita. Saya tahu dan saya percaya Bapak Ibu mungkin capeknya minta ampun hari-hari ini. Baik anak-anak muda juga gak ada yang nganggur saat ini ya. Mereka yang kuliah, mereka yang membantu orang tua. Wah, oke ya. Tapi Tuhan tahu kehadiranmu membuat namamu tercatat di buku kehidupan. Amin. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema tentang mencintaimu, ya. Mencintaimu. Seseorang yang dicintai adalah seseorang yang berharga. Seseorang yang dicintai adalah seseorang yang spesial. Seseorang yang dicintai adalah seseorang yang tidak bisa dijabarkan, tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diterawang, tidak bisa dikalkulasikan bagaimana seseorang itu bisa dicintai. Jadi nggak ada rumusnya cara dicintai dan cara mencintai. Amin. Nggak ada rumusnya. Nggak bisa kita nilai dengan sudut pandang kita cara orang dicintai dan mencintai. Tapi yang kita bisa rasakan dicintai dan mencintai adalah sesuatu yang indah. Betul? Betul, biarpun Pak Rahmat sudah sekarang menjadi budak, tapi tetap tahu rasanya mencintai dan dicintai. Ya? Mungkin sudah ada yang berumur berapa puluh tahun menikah. Atau udah berapa puluh tahun atau menikah? 21, 31, wow, legend ya. 31 menikah, tapi masih ada kan rasa dicintai dan mencintai? Contoh ya, mama dan papa yang 31 tahun tetap ada rasa dicintai dan mencintai. Besok-besok kalau begitu ya.
Jadilah laki-laki yang bisa dicintai dan mencintai. Ini mencintaimu. Mencintaimu kita akan baca di dalam Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Matius pasal 6. Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual mahal harganya dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kita akan baca di dalam Markus 14 ayat 3 sampai 9. Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Saya minta jemaat yang akan gantian baca. Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Ya, 2, 3. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal harganya. Setelah dipecahkan minyak buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi sesat dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak palsu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyisahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padamu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingatnya. Kita akan balik ke Yohanes 12. Kita akan buka di dalam Yohanes pasal 12. Ayat yang pertama, saya akan bacakan ayat yang ganjil dan jemaat akan bacakan ayat yang genap. Kita akan baca sama-sama. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan orang di antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat 5,
Mengapa minyak Damaskus ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dibagaikan. Maka Yesus biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penghukumanku. Karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. 3 dari kitab Injil yaitu Matius, Markus, dan Yohanes menceritakan tentang hal mencintai Tuhan. Hal mencintai Tuhan yaitu dibutuhkan suatu pengorbanan. Cinta adalah pengorbanan. Kalau ada orang bilang I love you, aku cinta padamu, tapi kalau tidak ada pengorbanan sama dengan bohong, gombal. Yang biasa digombalin cewek apa cowok? Cewek. Salah, cewek cowok pasti bisa digombalin. Tergantung ceweknya smart enggak. Ayo, sekarang cewek-cewek harus smart ya, jangan mau digombalin ya, di PHP-in. Kalau perlu cowoknya yang digombalin ya. Udah kapok-kapok tinggal pergi. Enggak sih. Ya. Hal mencintai Tuhan juga sama dengan hal mencintai orang lain, yaitu butuh satu pengorbanan. Kalau kita baca di Yohanes 12 ayat 3 naikkan, di situ ada suatu pengorbanan. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyati kaki Yesus dan menyaikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah. Sebenarnya ini ada 2 peristiwa, satu di rumah Simon si kusta dan satu lagi adalah di rumah Lazarus. Tapi yang sangat mengena di hati kita adalah tentang bagaimana Maria mencintai Yesus. Orang yang mencintai akan tahu hal untuk berkorban. Makanya kalau dibilang Anda mencintai Yesus, tapi kehidupan Anda pelit untuk Tuhan, perlu ditanda tanyai. Tanda tanya maksud domel yang gede. Untuk waktu ketika kita diminta oleh Tuhan untuk beribadah, adakah hati kita rindu beribadah kepada Dia? Di rumah adakah hati kita rindu kepada Dia? Menyembah Tuhan, nyanyi buat Tuhan, berdoa, baca firman, dan melakukan banyak hal bagi pekerjaan Tuhan, walaupun tidak dilihat oleh manusia. Kalau Bapak Ibu tersatu rasanya mencintai Tuhan butuh pengorbanan. Apa sih Tuhan yang bisa mengorbankan untuk engkau? Sebab engkau begitu mengasihiku dan mencintaiku, aku juga mau berkorban seperti Maria. Maria adalah seorang wanita yang suka mendengar firman Tuhan. Firman Allah katakan dari mendengar firman Tuhan akan timbullah iman. Ya, dari mana iman percaya itu timbul? Karena sering mendengar firman Tuhan. Coba kalau Bapak Ibu di rumah sering dengarnya gosip, lama-lama percaya nggak? Artis Dewi Persik punya wisata di Subang, Lembang, dengerin terus lama-lama percaya nggak? Percaya, walaupun saudara tidak lihat surat sertifikatnya atas nama Dewi Persik, tapi karena saudara dengar terus itu gosip, dengar terus itu berita selebriti itu punya Dewi Persik. Sampai saya iklanin sama adik saya, Li, nanti kalau liburan kita ke Subang yuk, Lembang, lihat lokasi wisatanya Dewi Persik, bagus katanya, buat foto seperti istana boneka. Ayo
percaya sama Tuhan Yesus. Lama-lama kita akan selalu yakin akan Tuhan Yesus. Dan ketika kita mencintai Tuhan, kita harus berkorban. Kalau kita baca di Markus pasal 14 ayat yang ketiga, di sini dikatakan bahwa ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta yang sudah sembuh, dia sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu putih yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Supaya tahu berapa harganya. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ternyata ayat 5 kan 300 dinar lebih. Harga orang bekerja dulu, ya, bukan kolonel ya, bukan jenderal. Harga seorang buruh yang bekerja, UMR-nya lah ya, itulah UMR sekarang kerennya, itu sehari 1 dinar. Berarti kalau 300 dinar lebih, berarti gaji berapa? 1 tahun. Seorang wanita bekerja, dia mengumpulkan 1 dinar sehari, 1 dinar sehari, 1 dinar sehari, 1 dinar sehari, sampai 300 dinar lebih, artinya mendekati setahun. Setahun berapa hari? 365 hari. Semangat. Keren ya, anaknya SD, SD udah ngerti. Kalau anak udah kuliah lupa. Itu pelajaran SD. 365. Berarti kalau 300 dinar lebih, dia cuma pakai gajinya 65 kali untuk biaya hidupnya. Nah, jadi wanita ini kenapa minyak ini sangat dibutuhkan ya? Saya heran. Kenapa minyak narwastu ini seorang wanita sangat suka? Kalau sekarang mungkin kalau kita beli parfum, mending beli parfum asli apa KW? Ayo, yang asli. Kalau yang asli itu 3.500.000, 5 juta, 15 juta, itu baru asli. Tergantung mereknya ya Bu. Saya cuma lihat doang, kacang belinya memang. Saya beli, saya kasih tahu ya, saya dikasih parfum sama suami saya. Semua heboh. Wow, kalau suami kamu beli parfum itu berarti suamimu sangat sayang sama kamu. Berapa harganya? 3.500.000. Ah, enggak, dia beli di online cuma 100.000. Itunya doang, botolnya doang sama, mereknya doang sama, warnanya sama, dusnya sama, tapi harganya 125.000. Kalau udah diposting di FB, mereka tahunya beli berapa? Beliin parfum Baci Elis 3.500.000. Padahal enggak, 125.000 online COD lagi. Kalau orang yang nggak ada mau jadi beli. Nah itu parfum narwastu, minyak narwastu ini gambaran dari satu keindahan seorang wanita. Zaman sekarang apa ya? Yang keindahan seorang wanita apa? Berlian. Kalau belum punya berlian, belum jadi wanita seutuhnya. Lalu mama saya sampai mati belum pernah punya berlian. Kalau punya berlian pasti turun ke saya. Saya anak pertama kan. Belum pernah punya berlian. Tapi orang bilang jadi wanita seutuhnya kalau engkau sudah punya berlian. Ya saya, bener kan? Bener. Orang ya. Ada kata-kata begitu. Biar kalau berlian lah. Aku lagi pandemi ya, orang berlian beras langka, berlian mana? Nah itu minyak narwastu ini gambaran sesuatu yang sangat mahal, sangat diidam-idamkan, sangat
kebahagiaan bagi para wanita pada zaman itu. Jadi kalau udah pakai minyak dan wangi kayak gitu deh, kayak orang depannya pakai satu parfum yang branded, yang mahal, yang asli, yang 3 hari kemudian baru hilang. Itulah yang asli. Jadi ketika minyak narwastu ini dicurahkan kepada Yesus, murid-murid Yesus terlebih dispesialisasikan di dalam Yohanes 12 tadi ada seorang yang bernama Yudas Iskariot. Dia ibu bapak bendahara. Dia bilang, boros sekali. Tetapi inilah bukti cinta para wanita pada Yesus. Dia mencintai bukan bobogohan, bobogohan cinta antara cewek dan cowok gitu loh, bukan. Tapi dia mencintai Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai penyelamat dalam hidupnya. Dan saat itu minyak itu dibuka, dipecahkan hanya untuk mengurangi Yesus. Jadi ketika kita mencintai Tuhan, kita harus berusaha memecahkan, menghancurkan, mengorbankan apa yang engkau suka buat Tuhan. Tanya pada diriku sendiri hari ini, apa yang aku suka? Tuhan, aku suka kumpul-kumpul sama temanku. Wah, hari ini gak ada Tuhan. Rabu jam 5 sore aku mau ada di rumah Tuhan. Tuhan, aku suka kerja, hider-hider nyari nasabah Tuhan. Enggak. Hari Rabu jam 5 aku mau beribadah kepada Tuhan. Padahal kalau nyari nasabah, tarikin, ada cuan nggak? Ada cuan, ada uang, ada untung. Mungkin orang bilang, aduh aku capek, hari Rabu harus kerja, selesai kerja harus mandi cepet-cepet antar datang ke Torisa ke gereja, capek. Tapi aku mau beribadah kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Butuh namanya pengorbanan. Jangan kalau nggak ada yang nganter, nggak ada yang jemput, orang angkat. Jadi bilang kalau jemaat di sini jemaat jelang, karena jemaat di sini dewasa. Amin. Berangkat tidak dijemput, pulang tidak diantar. Jelungkung jadi berangkat tidak dijemput, pulang tidak diantar. Harga mati. Kayak PDI Maranatha. Kalau rumahnya dicari jauh banget. Tuhan memberkati kita jadi mencintai Tuhan adalah butuh pengorbanan. Apa yang kau suka? Mungkin kau suka nonton film India. Tapi hari Rabu jam 5, hari Minggu jam 7 aku mau ke gereja. Sebentar doang, 2 jam, nggak lama. Butuh pengorbanan. Yang kedua, mencintai Tuhan butuh kelembutan. Mencintai Tuhan itu butuh kelembutan. Jadi hidup kita ini walaupun keras, kerja keras bagai kuda, istilahnya gitu ya. Walaupun hidup kita ini dari latar belakang keluarga yang keras, tapi ketika kita mencintai Tuhan, Tuhan butuh kelembutan dari kita. Seperti tanah liat. Tanah liat itu dilembutkan dulu, baru bisa dibentuk jadi perabotan yang baik. Enggak mungkin tanah liat langsung keras itu bisa dijadikan bejana, bisa dijadikan periuk, bisa dijadikan vas bunga yang mahal-mahal, bisa dijadikan serabi, batu manggal serabi, bisa dijadikan kendil, bisa dijadikan tempat minum. Tidak, harus lembut. Ketika kita mencintai Tuhan, perjalanan waktu itu membuat kita lembut. Artinya lembut adalah apa? Kita seperti seorang wanita punya perasaan.
wanita itu punya perasaan. Kalau laki-laki pakai apa? Logika. Nah, itu gimana logikamu? Tapi kalau perempuan punya kelembutan lewat perasaan. Kita mengenal Tuhan tidak bisa dengan logika, saudara. Lewat mengenal Tuhan, lewat kelembutan kita, lewat perasaan. Seperti angin yang berhembus, kita bilang, ih ada angin. Emang saudara lihat angin? Enggak toh? Kita rasanya apa? Sejuk, sejuknya. Kalau saudara lihat hujan, dia bilang, ih hujan, benar hujan air. Dan petir juga lihat petir, bisa lihat, bisa dengar. Tetapi ketika kita lihat, angin. Emang kita bisa lihat angin? Enggak. Tapi kita bisa merasakan. Itulah kelembutan seorang wanita. Kita baca di dalam Matius 26 ayat 10. Matius pasal 26 ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Perempuan ini datang kepadaku sebab dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, perempuan ini menggambarkan kelembutan. Dia melakukan banyak perbuatan baik. Markus 14 ayat 6. Biar kuat ya. Markus 14 ayat yang ke-6. Bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan kelembutan? Sebagai seorang wanita dengan perasaan yang mendalam mencintai Tuhan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Ini bisa dites, bisa dirasakan perbuatan baik ini hanya lewat perasaan. Jadi wanita ini bukan kurang ajar langsung kepada Tuhan, guyurin baju tubuhnya Tuhan dengan minyak wangi. Tapi dengan perasaan kelembutannya dia yang mendalam cintanya kepada Tuhan, dia mengurapi Tuhan dengan minyak yang mahal. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan disalibkan, menjadi dosa oleh karena kita, menjadi korban seperti anak domba yang disembelih, tidak dapat mengelak, tidak dapat berkata apa-apa, dia hanya menuruti kehendak Tuhan. Mendekati Paskah, mari kita timbulkan lagi rasa cinta kita kepada Tuhan lewat kelembutan perasaan cinta yang mendalam kepada Dia. Apa yang sudah kau bisa buat? Katakan, Tuhan, aku mau berbuat baik kepada Tuhan. Bisa? Aku mau berbuat baik kepada Tuhan. Orang lain pikir itu gila, orang berbuat baik. Rugi. Enggak, saudara. Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah berhutang. Tuhan itu Tuhan yang selalu ajaib, mengadakan segala sesuatu. Apa yang kau buat baik, Tuhan pasti membalasnya. Saya katakan amin. Yang ketiga, bagaimana kita cara mencintai Tuhan? Yang ketiga yang sangat mendasar, kita butuh kerendahan hati. Kerendahan hati. Yohanes 12 ayat 6 dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan itu ketika dia sudah memberikan segala sesuatu. Yohanes 12 ayat 6. Lanjut lagi. Oh, di komputer dia beda ya. Berarti ayat yang kelima. Yohanes 12 ayat yang kelima. Ayat keempat. Tapi udah ketiga. Nah ini kerendahan hati, maksudnya Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak nafas murni, itu adalah pengorbanan
pengorbanan yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya. Perbuatan baik itu dilakukan dengan rambutnya. Waduh, rambutnya buat menyeka kaki Yesus. Bukan muka Yesus loh saudara-saudara, bukan, kaki. Wanita mahkotanya adalah rambutnya. Justru dia dengan kerendahan hati, dia lepaskan ikatan rambutnya. Dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, dengan minyak yang termahal, dengan air mata kehidupannya. Dia menyeka kaki Yesus. Adalah gambar satu kerendahan hati menurutnya. Itu adalah hati yang benar-benar mencintai Tuhan secara mendalam. Jadi saudara, kalau saudara bilang mencintai Tuhan, tapi engkau tetap sombong dalam pelayanan, dalam segala sesuatu, engkau sebenarnya belum mencintai Tuhan. Tetapi engkau lagi senang dengan pelayanan yang engkau lakukan. Engkau sedang bangga dengan pelayanan yang sedang kau lakukan. Engkau sedang happy dengan pelayanan yang sedang lakukan. Sebenarnya pelayanan saudara tidak ada hati yang rendah untuk benar-benar mencintai Tuhan. Apa yang menjadi kebanggaan kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, inilah kebanggaanku. Aku mau memberikannya untukmu. Dia merelakan mahkotanya, dia merelakan, kalau di dalam Matius 26 ayat 7b, Matius 26 ayat 7b, di situ dikatakan bahwa dicurahkan minyak itu, dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Artinya perempuan ini merelakan tangannya untuk dia bekerja, untuk dia melakukan satu dengan kerendahan hati. Dia datang kepada Tuhan. Engkau harus lebih dihormati daripada aku. Engkau harus lebih ditinggikan daripada aku. Dan dia mencurahkan ke atas kepala Yesus tanda kasihnya kepada Tuhan lewat kerendahan hatinya. Kalau wanita ini tidak rendah hati, tidak melayani Tuhan, dia tidak akan melakukan hal sebahagia ini, sehebat ini. Saya bilang ini adalah kerendahan hati yang sangat hebat di dalam sebuah pelayanan untuk mencintai Tuhan. Karena apa saudaraku? Orang seringkali melihat ketika kita melayani Tuhan, orang seringkali melihat, ih, kok begitu ya? Ngapain begitu? Seperti murid-murid contohnya Yudas Iskariot bilang, ngapain pemborosan itu? Boros. Saudara, kalau saya bilang kalau buat Tuhan gak ada yang boros, amin? Harus boros, harus keluar. Gak ada yang buatku Tuhan. Aku gak beli baju gak apa-apa Tuhan, asal pekerjaan Tuhan jalan. Tuh, saya pakai baju ini saudara, dikasih orang cuma kosnya aja 75.000 saudara. Kalau beli sendiri ya mahal, orang batiknya batik itu, batik katun. Gak apa-apa aku gak beli baju Tuhan, yang penting pekerjaan Tuhan harus jalan semua, berjalan dengan baik. Pelayanan dengan kerendahan hati, pelayanan dengan berkorban, pelayanan dengan perasaan kepada satu dengan yang lain. Enggak alas bayar, bodo amat, itu mah derita lu. Bisa? Bisa. Ah, itu mah derita lu, gue nggak tahu ini. Dan kalau kau pun pura-pura nggak tahu, bisa nggak? Bisa. Tapi pelayanan dengan kerendahan hati, pelayanan dengan pengorbanan, pelayanan dengan perasaan yang mendalam cinta akan Tuhan, itu yang akan dapat upah. Amin. Siapa yang mau dapat upah? Jangan pergi mencintai Tuhan. Upah yang mencintai Yesus, Markus 14 ayat 9. Di sini dikatakan, Markus 14 ayat 9, ayo kita baca sama-sama sebagai
Di sebelah kanan, ikutlah berpesta dengan Tuan Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Hati-hati ya, di surga nggak ada pesta seks ya. Sorry ya, ajaran yang lain ada pesta seks. 7 bidadari, 80 bidadara, bodo amat, nggak urusan. Tidak ada pesta seks. Di surga adalah pesta kekekalan. Di surga adalah pesta sukacita yang tidak dapat tidak dirasakan oleh orang di dunia ini kalau kita tidak mau melakukan hal itu. Mari kita mencintai Tuhan. Berapa lagi umur kita? Saya 51. Entah sampai enggak di 51. Padahal tanya diri kita sendiri. Saya umur berapa ya Tuhan? Sudah tak mencintai Tuhan? Mari kita punya komitmen ini seperti di dalam Matius 26 ayat 13. Dikatakan lagi tadi satu ya, Markus 14 ini. Matius 26 ayat 13 dikatakan gitu lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan hari ini di Haun Gereja Maranatha, diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya ini, dilakukan perempuan ini, akan disebut juga untuk mengingat perempuan ini. Ya Tuhan, asik dan mencintai Tuhan. Asik. Ayo, bikin terobosan baru untuk kita mencintai Tuhan. Baca Alkitab. Satu hari berapa pasal? 3 pasal. Kalau nggak bisa baca, dibacain. Ya, kayak itu bisa dibacain sama opahnya, engkongnya. 3 pasal. Kan ada HP-nya, ada Alkitab, ada Alkitabnya. Bisa juga pakai aplikasi Alkitab yang kita tinggal dengar. Jadi kalau nggak bisa baca, buat dimakannya rembang. Ya, itu mendatangkan iman supaya kita lebih lagi mencintai Tuhan. Yang pertama mencintai Tuhan adalah memberikan pengorbanan. Yang kedua memberikan perasaan kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah memberikan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Upah saya dan saudara kekal di surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian seperti wanita mengurapi. Dengan ada penyembahan kita akan mainkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Inilah janji kami di hadapan-Mu. Kami mau mencintai
Kami mau ngasihmu lebih dari apapun dalam hidup. Seperti wanita yang memecahkan buli-buli, sesuatu yang berharga dalam hidup kami, biarlah kami mau serahkan kepadamu. Mungkin itu waktu kami, mungkin itu harta kami, mungkin itu perasaan kami, apapun itu pada saat malam hari ini. Ajar kami untuk mencintai-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, bahkan tubuh jiwa roh kami mau persembahkan untuk Engkau. Biarlah malam hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk mencintai-Mu lebih dari apapun di dalam dunia ini, lebih dari siapapun Tuhan, karena Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa belajar dari wanita ini. Mungkin di dalam Alkitab wanita ini tidak ada nama, tetapi satu hal yang dia lakukan tercatat dan teringat sampai selama-lamanya Tuhan. Dan itu sesuatu yang berharga di hatimu Tuhan. Biar kami boleh belajar untuk menghargai Engkau, mencintai Engkau. Mungkin dengan apa yang kami lakukan sederhana di hadapan manusia, tetapi mungkin bagi Engkau itulah yang hal yang sangat berarti Tuhan, membuktikan bahwa kami mencintai Engkau lebih dari apapun. Ajar kami Tuhan, biar setiap hari kami mau belajar mencintai Engkau. Setiap saat kami mau belajar menghargai Engkau, mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Akan sampai akhir kami menutup mata, kami mau tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap mencintai. Terima kasih untuk firman-Mu saat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang tidak mungkin penuh dengan kestabilan ini, kami masih punya firman Tuhan yang selalu menguatkan kami, mengingatkan kami, menentukan kami, sehingga kami tidak goyah. Kami tetap terus memandang Engkau. Hari-hari sulit apapun yang kami hadapi ke depan, kami mau tetap mencintai Engkau. Kami mau tetap memandang salib Kristus, karena di situ kami menemukan cinta yang luar biasa yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk kebersamaan kami, untuk firman Tuhan yang kami dengar. Hati hamba-Mu Tuhan, berapi terus dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar pelayanan yang boleh diberkati Tuhan senantiasa. Dan kami semua yang mendengar malam hari ini, kami membawa pulang berkas-berkas kemenangan lewat firman Tuhan yang kami dengar. Tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh tertanam, boleh terpatri dalam hati dan pikiran kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi peneguh dalam iman kami Tuhan, sehingga kami tidak goyah menghadapi apapun, menghadapi situasi terburuk sekalipun. Kami tetap memandang Engkau sebagai sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Mengucap syukur untuk firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Tante Leki, untuk Tante Kiu Tuhan, mungkin juga jemaat-jemaat lainnya Tuhan. Dapat tanganmu jamah mereka satu persatu, dimanapun mereka berada, akan kuat sama-sama Tuhan. Bilur-bilur Tuhan dari salib, menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang susah dihiburkan, yang dalam kebuntuan Tuhan berjalan, yang hilang pengharapan Tuhan. Berikan janji firman-Mu supaya mereka ingat kembali akan cinta-Mu yang megah. Orang-orang tua, orang-orang muda, anak-anak yang ada di dalam gereja-Mu di tempat ini, semua diberkati Tuhan, semua ditolong oleh Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh mereka ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir, membangkitkan keimanan mereka untuk mereka datang kepada Tuhan. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan dan terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam bersekutu dalam kasih Allah Bapa Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.